perkenalkan nama saya Carminta Telisa Dogomo dari kelas 11 SMTK Inteus. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengusulan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dan beberapa bahan utama mengenai penolakan. Pengusulan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional secara konsisten disambut dengan banyak penolakan dan berbagai kalangan, terutama di kalangan masyarakat sipil, yang kedua akademis, yang ketiga aktivis hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM, dan beberapa politisi. Penolakan ini didasarkan pada catatan kelam masa pemerintahan di era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Berikut ini saya akan membahas bahan-bahan utama mengenai penolakan. Yang pertama itu alasan utama penolakan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia berat. Yang pertama adalah alasan paling signifikan adalah rekan kerja pelanggaran HAM berat yang terjadi selama pemerintahannya. Kasus-kasus antara lain yang pertama itu peristiwa G30 SPKI, yaitu pada tahun 1965 hingga 1966. Yang kedua itu penindasan di Timur Timur itu pada tahun 1975 hingga 1999. Yang ketiga itu tragedi Tanjung Priok, yang keempat itu Talang Sari, dan yang kelima itu menghilangkan paksa aktivis. Pemberian gelar pahlawan dikhawatirkan akan melukai rasa keadilan para korban dan keluarga, serta melegitimasi kejahatan kemanusiaan. Yang kedua itu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rezim Orde Baru dikenal masif dengan praktik KKN. Soeharto dan kroninya dituding menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Transparansi Internasional pada tahun 2004 bahkan menobatkannya sebagai kepala negara paling koruptor di dunia dengan dugaan korupsi miliaran dolar. Yang ketiga, pemerintah otoriter dan pelanggaran demokrasi. Selama 32 tahun, Soeharto memerintah secara otoriter, menindasi oposisi, membungkam pers dan kebebasan pendapat, membatasi organisasi sipil, dan memanipulasi pemilu. Pemberian gelar pahlawan dianggap mengkhianati semangat reformasi 1998 yang berjuang untuk memulihkan demokrasi dan HAM. Yang keempat itu standar moral pahlawan nasional. Pahlawan nasional harusnya mewakili nilai-nilai terbaik bangsa seperti kejujuran dan komitmen terhadap kemanusiaan. Sekalipun Soeharto memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, nilai-nilai tersebut dianggap tidak terwakili secara utuh akibat dosa-dosa kejahatan kemanusiaan dan KKN yang dilakukannya. Dan berikutnya itu saya akan membahas tentang pihak yang menolak. Di sini beberapa pihak yang menolak usulan ini, yaitu yang pertama adalah organisasi masyarakat sipil, komunis untuk orang hilang dan korban tidak kekerasan atau yang disebut dengan Kostraks, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang disebut dengan YLBHI. Yang berikutnya itu ada Kaukus Indonesia untuk Kebanggaan Akademik atau yang disebut dengan KIKA. Secara tegas menolak usulan tersebut. Yang berikutnya itu tentang korban pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Para korban dan keluarga korban tragedi masa lalu secara konsisten menuntut keadilan dan menolak pemberian gelar pahlawan ke Soeharto. Yang berikutnya itu politisi dan sejarawan. Beberapa politisi dari PDI Perjuangan dan sejarah penolakan usaha tersebut menekankan bahwa pelanggaran hukum dan HAM atau hak asasi manusia yang pernah dilakukan tidak layak mengajar gelar pahlawan. Perkembangan terkini, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional kembali mengemuka setelah ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dicabut oleh MPR di periode 2019 hingga 2024. Kementerian Sosial atau Kemensos menyatakan bahwa pencabutan ini membuat usulan Soeharto memenuhi syarat normatif atau formal. Namun, penolakan tetap meluas dan usulan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau yang disebut dengan GTKA.
Sebelum dilaporkan kepada Presiden, Kemensos menyatakan akan mendengarkan sebuah pendapat yang berbeda sebelum keputusan akhir diambil. Oke, yang berikutnya saya akan membahas tentang dapat kebijakan ekonomi di Orde Baru. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kebijakan yang menguntungkan kronologi keluarga Soeharto memperparah ketimpangan ini. Utang luar negeri, pembangunan infrastruktur yang masih dibiayai oleh utang luar negeri yang besar. Klasik finansial Asia di tahun 1997 hingga 1998 mengungkapkan betapa rentangnya ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi nilai tukar dan ekspektasi. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti deforestasi, polusi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Yang berikutnya perspektif internasional. Yang pertama itu laporan Amnesty International, soroti laporan-laporan Amnesty Nasional yang dokumentasi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia selama Orde Baru. Laporan ini memberikan bukti konkret mengenai penyiksaan, penahanan sewenang-wenangan, dan membunuh di luar hukum. Yang kedua adalah reaksi negara lain. Bahasa bagaimana negara-negara lain, terutama negara-negara barat, bereaksi terhadap pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan korupsi di Indonesia. Beberapa negara memberikan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi sebagai respon terhadap tindakan represi pemerintah dengan Soeharto. Dan yang berikutnya, suara korban dan keluarga. Kisah para korban sertakan kisah-kisah pribadi dan korban pelanggaran HAM atau hak asasi manusia seperti penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, dan hilangnya anggota keluarga. Kisah-kisah ini memberikan dimensi manusiawi pada strategi yang menjadi selama Orde Baru. Yang kedua itu tentang tuntutan keadilan. Soroti tuntutan para korban dan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan, pengakuan, dan reparasi. Mereka menuntut agar pelaku pelanggaran HAM atau hak asasi manusia ini diadili dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga itu pentingnya pengungkapan kebenaran. Tentangkan pendidikan mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa masa lalu untuk mencegah terularnya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di masa depan. Proses rekonsiliasi harus didasarkan pada pengakuan kebenaran dan bertanggung jawab. Yang berikutnya itu analisis sejarah dan politik. Yang pertama itu implikasi simbolis. Implikasi simbolis dari pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto terhadap citra Indonesia di mata dunia. Pemberian gelar ini dapat dianggap sebagai upaya untuk merehabilitasi citra Soeharto dan mengabaikan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang terjadi selama pemerintahannya. Yang kedua itu dampak terhadap rekonsiliasi. Analisis bagaimana memberikan gelar ini dapat mempengaruhi proses rekonsiliasi nasional. Apakah pemberian gelar ini akan mempercepatkan atau menghambat proses rekonsiliasi ini? Yang ketiga, pelajaran dari masa lalu. Tekanan ini pentingnya pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Indonesia harus menghadapi sejarahnya dengan jujur dan terbuka untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Yang saya akan memberikan kesimpulan tentang hal yang kita bahas di atas. Yang pertama itu pentingnya keadilan dan HAM atau hak asasi manusia. Tekankan pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi sebagai pilar utama membangun bangsa. Yang kedua adalah sampaikan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Sekian dari video saya ini. Terima kasih.